dengan administrasi negara Bapak Ridwan Habena, Eskom, MSI, beserta teman-teman yang saya banggakan sekalian. Saya Wulandari selaku moderator yang akan membantu jalannya presentasi ini. Kemudian teman-teman saya Rizky Nurhasana, saya Ramla Rosita, saya Rizka Indah, saya Panu Edi, saya Asepta Dalimata. Baiklah, tema atau materi yang akan kami bahas yaitu bentuk dan sistem pemerintahan pada masa Orde Baru. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Panhedi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan apa pengertian Orde Baru. Sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini, Indonesia sudah mengalami beberapa periode sistem pemerintahan. Salah satunya adalah era Orde Baru atau disingkat dengan Orba yang berlangsung sejak tahun 1966 sampai dengan 1998. Orde Baru adalah istilah yang digunakan untuk menyebut masa pemerintahan yang terjadi di Indonesia setelah mundurnya Presiden Soekarno. Presiden pengganti Soekarno pada masa Orde Baru ialah Soeharto yang mendapatkan mandatnya melalui Supersemar setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI di tahun 1965. Orde Baru dimulai dengan tekad untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat dan negara yang didasari Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Era Orde Baru juga dibuat untuk mengatasi penyimpangan di masa Orde Lama, berbagai kondisi lain seperti ekonomi yang terpuruk dengan tingkat inflasi mencapai 600%. Munculnya triturah yang dipicu oleh latar belakang G30 SPKI dan lain sebagainya turut menurunkan tingkat kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Kembali ke moderator. Materi kedua akan dijelaskan oleh Saudari Ramla Rosita. Untuk tempat dan waktunya dipersilakan. Pada masa Orde Baru, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, yaitu suatu negara yang pemerintahannya memegang kedudukan tertinggi dan memiliki kekuasaan penuh dalam pemerintahan sehari-hari. Negara Indonesia yang bersatu dan berdaulat ini memiliki semboyan yang menjadi pedoman, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana bertujuan untuk menjadikan negara yang aman, nyaman, tertib, dan mensejahterakan rakyat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rizka Indah Permatasari. Langsung saja, silakan. Area sistem pemerintahan pada masa Orde Baru dimulai sejak 23 Februari 1966 sampai dengan 21 Mei 1998 dalam bentuk Negara Indonesia Kesatuan (NKRI), sistem pemerintahan presidensial, bentuk pemerintah republik, dan Undang-Undang 1945 sebagai dasar konstitusi atau undang-undang yang berlaku. Secara sistem pemerintahan Orde Baru tidak memiliki perubahan berarti di era yang sebelumnya. Namun tetap ada perbedaan mendasar dilihat dari masa Orde Baru yang diubah karena dianggap sebagai penyimpangan di masa Orde Lama. Misalnya jabatan presiden menjadi seumur hidup dan belum adanya MPR, DPR, dan DPA yang sah. Sistem pemerintahan masa Orde Baru mengubah tatanan kehidupan rakyat dan negara dengan berlandaskan kemurnian pelaksanaan Pancasila serta Undang-Undang 1945 untuk setiap kebijakan pemerintahan. Terima kasih. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rizky Nurhasana. Untuk tempat dan waktu dipersilakan. Beberapa pokok sistem pemerintahan pada masa Orde Baru yang tercantum pada penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu
1. Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem konstitusional. 2. Kekuasaan negara tertinggi ada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. 3. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi dan berada di bawah MPR. 4. Menteri adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. 6. Kekuasaan yang dimiliki kepala negara atau presiden tak terbatas. Pelaksanaan pemerintahan Orde Baru pada prakteknya menyimpang dan pokok-pokok awalnya. Kekuasaan dipegang penuh oleh presiden dan walaupun pada awalnya kehidupan demokrasi di Indonesia menunjukkan kemajuan, tetapi dalam perkembangannya ternyata tidak jauh berbeda prakteknya dengan masa demokrasi terpimpin. Jika dulunya pemerintah Indonesia pada masa Orde berniat menjalankan demokrasi Pancasila dan memutuskan sistem berdasarkan trias politika, tetapi hal tersebut juga tidak berjalan dengan baik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Septa dan Mata. Untuk tempat dan waktunya dipersilakan. Pemerintah Orde Baru melakukan reformasi administrasi yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang tanggap, efisien, dan apolitik. Negara Indonesia berdasar atas hukum Rechtsstaat, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka Machtsstaat. Sistem pemerintahan pada Orde Baru adalah presidensial. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi atau hukum dasar. Selanjutnya, kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan yang bernama MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintah negara, tanggung jawab penuh ada di tangan presiden. Kemudian presiden dengan DPR adalah sejajar. Presiden memilih, mengangkat, dan memberhentikan menteri-menteri negara. Presiden selain harus bertanggung jawab kepada MPR, juga harus memperhatikan sungguh-sungguh suatu-suatu dari DPR, karena DPR berhak mengadakan pengawasan terhadap presiden. DPR adalah anggota MPR. Sistem kepartaian menggunakan sistem multipartai, tetapi hanya ada 3 partai, yaitu Golkar, PDI, dan P3. Secara faktual hanya ada 1 partai yang memegang kendali, yaitu Partai Golkar, di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Untuk yang terakhir, saya sendiri akan menjelaskannya. Keadaan negara Indonesia pada masa Orde Baru. Di kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru cenderung lebih stabil dibandingkan pada masa sebelumnya. Ekonomi pada masa Orde Baru bahkan sempat menjadikan Indonesia sebagai negara yang bisa bersuasembada beras. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa dapat dikatakan ekonomi pada masa Orde Baru membawa kemakmuran pada rakyat, walaupun pada kenyataannya banyak masalah akibat dana ekonomi dari IGGI dan banyaknya praktek KKN di sekitar istana. Kemudian di bidang pendidikan, pemerintahan Orde Baru mewajibkan atau menerapkan kebijakan wajib belajar 9 tahun yang menjadi unggulannya. Di bidang sosial, salah satunya pemerintah menerapkan kebijakan keluarga berencana untuk menekan jumlah penduduk Indonesia dan transmigrasi untuk memeratakan penduduk Indonesia di Pulau Jawa dengan pulau lainnya. Kemudian di bidang politik, pemerintah Orde Baru membatasi peranan masyarakat untuk berpolitik. Meskipun semasa Orde Baru dilakukan atau dijalankan pemilu beberapa kali, tetapi pada kenyataannya pesta demokrasi tersebut merupakan pesta demokrasi yang semu, mengingat Golkar merupakan alat politik pemerintah selalu menang dalam pemilu semasa Orde Baru. Sedangkan kebebasan penduduk atau rakyat untuk berpendapat sangat terbatas dan tidak diperbolehkannya mengkritik pemerintah.
Dan juga pada akhirnya Orde Baru merupakan sebuah rezim yang otoriter. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.